في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak rindu dengan sosok baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hampir semua umat muslim tentunya sangat merindukan utusan Allah tersebut. Bahkan dalam sejarah Islam disebutkan, pohon kurma pun menangis karena rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah tersebut terjadi pada saat Jumat. Warga Madinah tiba-tiba digemparkan dengan suara tangisan yang teramat pilu dan tak kunjung berhenti. Suaranya seperti rengean bayi, ternyata diketahui berasal dari Masjid Nabawi. Para sahabat Rasulullah yang berada di masjid pun kebingungan, siapa gerangan yang menangis. Saat itu mereka tengah berkumpul untuk menjalankan sholat Jumat. Diriwayatkan dalam hadis dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berdiri di atas sebatang pohon kurma ketika berkhutbah. Setelah dibuatkan mimbar, kami mendengar sesuatu pada pohon kurma tersebut, seperti suara teriakan unta yang hamil. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu meletakkan tangannya pada pohon kurma tersebut. Setelah itu pohon kurma itu pun diam. Sementara dalam riwayat lain disebutkan, ketika hari Jumat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas mimbar. Lalu batang kurma yang biasa beliau gunakan untuk berkhutbah di sana itu berteriak. Hampir-hampir batang pohon kurma tersebut terbelah. Adapun dalam riwayat Bukhari tersebut, lalu batang kurma itu berteriak seperti teriakan anak kecil. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun turun memegangnya dan memeluknya. Setelah itu, mulailah pohon kurma itu mengerang seperti erangan anak kecil yang sedang diredakan tangisannya, sampai ia terdiam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, ia menangis karena dzikir yang dulu biasa ia dengar. Hadis riwayat Bukhari, disebutkan dalam Riyadh Ats-Shalihin karya Imam Nawawi. Tangisan terdengar saat Rasulullah memberikan khutbah. Mendengar suara tangisan pohon kurma tersebut, Rasulullah pun turun dari mimbar menunda khutbahnya. Sang Nabiullah kemudian mendekati pohon kurma. Beliau mengelusnya, kemudian memeluknya, maka berhentilah suara tangisan itu. Ternyata si pohon kurma itulah yang menangis. Hampir saja pohon itu terbelah karena jerit tangisnya. Sejak Masjid Nabawi berdiri, pohon kurma itu telah di sana. Tak hanya menjadi tonggak, pohon kurma tersebut menjadi salah satu sandaran Nabi acap kali beliau memberikan khutbah. Beberapa hari sebelum Jumat yang pilu bagi si pohon kurma, seorang wanita tua Ansor mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memiliki putra seorang tukang kayu dan ia menawarkan sebuah mimbar untuk Rasulullah. Wahai Rasulullah, maukah kami membuatkan mimbar untuk Anda? Ujarnya. Rasulullah pun menjawab, silakan jika kalian ingin melakukannya, ujar beliau. Maka pada saat Jumat keesok harinya, mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah siap digunakan. Mimbar itu pun diletakkan di masjid. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar, menangislah si pohon kurma tersebut, karena ia tak lagi menjadi teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah Jumat seperti biasanya.
Pohon ini menangis karena ia tak lagi mendengar nasihat yang biasa disampaikan di sampingnya, ujar Rasulullah setelah memeluk pohon tersebut. Setelah dipeluk Nabiullah, si pohon kurma bahagia. Ia tak lagi menangis dan dirundung kesedihan. Meski tak lagi mendampingi Nabi SAW, mendapat pelukan dari Nabi cukup mengobati rasa sedihnya. Rasulullah pun berkata kepada para sahabat, "Kalau tidak ada aku memeluk dia, sungguh dia akan terus menangis hingga hari kiamat," sabda Rasulullah SAW. Kisah tangisan pohon kurma itu pun benar-benar nyata. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahwa menangisnya pohon kurma menjadi bukti firman Allah. Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti bertasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Menyatukan dan Maha Pengampun. Sementara itu, Ibnu Al-Abi Hatim menyatakan bahwa terdengarnya tangisan pohon kurma tersebut salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Allah tidaklah pernah memberikan sesuatu kepada seseorang nabi seperti yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Aku, Ibnu Abi Hatim berkata, Nabi Isa diberikan mukjizat bisa menghidupkan yang mati. Imam Syafi'i berkata, Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat bisa mendengar suara rintian batang kurma yang menangis. Atau karena ia tidak bisa lagi mendengar zikir yang dibaca Nabi ketika Nabi beralih menggunakan mimbar. Mukjizat ini lebih luar biasa dari mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa. Fath Al-Bahri. Bila pohon kurma saja menangis karena rindu dengan zikirnya Rasulullah SAW, tentunya seberapa besar kerinduan kita terhadap utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW adalah rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Kerinduan kepada Rasulullah bukan hanya dirindukan kepada manusia atau umatnya saja, tapi kerinduan kepada Rasulullah juga dirasakan oleh makhluk yang tidak bernyawa, seperti halnya pohon kurma. Pohon kurma itu menangis, dia menangis terus karena tidak lagi digunakan oleh Rasulullah SAW sebagai mimbar Nabi. Dan mendengar tangisan pohon kurma itu, Rasulullah SAW kemudian menenangkan dan berkata kepada pohon kurma tersebut bahwa pohon kurma itu akan ada di surga, di halaman surga. Dan seketika itu pun pohon kurma langsung terdiam dari menangisnya. Lalu yang kedua adalah batu yang diriwayatkan oleh Zabir bin Samurah. Batu itu mengucapkan salam kepada Rasulullah bahkan sebelum Rasulullah menjadi seorang nabi, ketika masih menjadi orang biasa. Batu itu sudah mengucapkan salam. Dan itu membuat Rasulullah mengerti. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga adalah Gunung Uhud. Nabi bersabda bahwa Gunung Uhud itu berada di Madinah.
dan Gunung Uhud itu mencintai kita, maka kita juga mencintai Gunung Uhud. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang keempat adalah kerikil. Kerikil itu bertasbih di hadapan Nabi dan dapat didengar oleh para sahabat Nabi. Dan ketika kerikil itu diberikan Nabi kepada sahabatnya, maka seketika itu kerikil itu tidak lagi bertasbih. Hadis riwayat Tabrani. Dan ada juga banyak sekali hewan-hewan yang berkomunikasi langsung dengan Rasulullah. Hewan-hewan itu mengadukan nasibnya, mengadukan bagaimana tentang nasibnya kepada Rasulullah SAW. Di antara hewan-hewan yang mengadukan nasibnya itu adalah seperti onta, lalu biawak, dan juga serigala. Dan mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.